Baik, sebelum acara kami mulai, dimohon izin para peserta yang hadir untuk menonaktifkan mic dan mengaktifkan videonya. Jika sudah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang yang kami hormati Miss Ike Yuniawati SPD dan Miss Afra Fitriani SSMPD, dan juga yang kami hormati para peserta yang telah hadir di webinar ini. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Yasmina Valita Bida dari kelompok 7, selaku host kelompok 7. Kali ini kelompok kami akan mempresentasikan dengan tema materi PLS dengan dibantu oleh anggota kelompok kami, yaitu ada Faiza Astika Syaroni sebagai moderator, Habib Syauki Ihsan sebagai presenter, Citra Aura sebagai flyer designer, dan Gabriela Grace Natalita Rigan sebagai digital presence and microsite maker. Sebelum saya alihkan ke moderator, dipersilakan untuk mengisi link presensi yang nanti saya akan share di kolom chat. Baik, tanpa membuang waktu, selanjutnya akan dipandu oleh moderator kami, yaitu Faiza Astika Syaroni. Saudara Faiza, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada Saudari Yasmin selaku host kita hari ini, karena sudah memberi saya kesempatan untuk memulai diskusi kita pada siang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Miss Ike Yuniawati SPD, Miss Afra Fitriani SSMPD, Akang dan Teteh OSIS, dan peserta diskusi hari ini. Sebelum kita mulai diskusi, kami perkenalkan terlebih dahulu presenter yang akan menyajikan presentasi. Nama lengkap, Habib Syauki Ihsan, umur 15 tahun, tempat tanggal lahir Banda Aceh 16 Januari 2009, anak ke-1 dari 3 bersaudara, tinggal di Grand Paragon Cikaret, lulusan dari SMP Salman Al-Farisi. Selanjutnya, kami persilakan kepada presenter untuk memaparkan materi diskusi selama 20 menit dan dilanjutkan nanti dengan sesi tanya-jawab. Kurang lebih 3 pertanyaan dari peserta diskusi. Baik, kami persilakan kepada Habib untuk memulai diskusi hari ini. Kepada Saudara Habib, dipersilakan. Terima kasih kepada moderator telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi VCT kali ini, yaitu materi PLS. Di sini saya akan menjelaskan VCT kelompok 7 yang bertemakan materi PLS. Yang pertama adalah CTS atau catat tulis susun. CTS atau dikenal dengan catat tulis susun adalah sebuah buku catatan eksklusif dari SMA Plus PGRI Cibinong diberikan kepada SMA murid SMA Plus PGRI 1 Cibinong sebagai alat untuk mencatat atau mengeluarkan informasi yang dikelola otak dalam sebuah catatan atau CTS. Manfaat CTS. Selain digunakan untuk mencatat, CTS juga berfungsi untuk alat bantu guru agar mengetahui pemahaman seorang siswa dengan materi yang diberikan oleh sang guru. Maka sang guru akan mengulang materinya kembali jika siswa tersebut belum paham dengan materi yang diberikan oleh sang guru. Lanjut ke tema materi PLS yang kedua, yaitu mind mapping atau MM. Mind mapping bisa dibuat pada bagian belakang buku CTS yang bisa digambar sekreatif mungkin. Mind mapping berfungsi sebagai salah satu bentuk pemahaman seorang siswa akan sebuah materi yang diberikan oleh sang guru. Dan sebagai cara membuat mind mapping adalah dengan menambahkan cabang-cabang dengan kata yang seminim mungkin namun berarti. Lanjut ke tema materi PLS yang ketiga, yaitu gaya belajar. Gaya belajar dibagi menjadi 3, yaitu kinestetik, auditorial, dan visual. Apa itu gaya belajar? Gaya belajar adalah cara belajar yang ada pada diri manusia. Gaya belajar dibagi menjadi 3, yaitu kinestetik, auditorial, dan visual. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah kinestetik.
Seseorang dengan tipe belajar kinestetik cenderung suka melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami secara langsung. Dan dengan orang yang memiliki gaya belajar auditorial, seseorang yang memiliki tipe belajar seperti ini lebih memfokuskan pendengaran pembicaraan guru atau dosen dengan baik dan jelas tanpa perlu tampilan visual saat belajar. Berbeda dengan auditorial, seseorang yang memiliki gaya belajar visual akan mudah menerima gagasan, konsep, data, dan informasi yang dikemas dalam bentuk gambar. Lalu lanjut ke materi yang keempat, yaitu membaca cepat. Teknik membaca cepat sangat dibutuhkan di era keterbukaan informasi seperti sekarang ini, karena memiliki banyak manfaat yang berguna di zaman sekarang. Manfaat-manfaat membaca cepat, yaitu manfaat yang pertama, memilih informasi yang penting dan tidak penting. Teknik membaca cepat akan sangat bermanfaatkan pada saat kamu hendak menentukan suatu bacaan adalah informasi yang penting dan relevan. Penguasaan teknik membaca akan sangat membantu untuk memilih informasi yang kamu butuhkan dengan cepat dan mudah. Manfaat yang ketiga adalah meningkatkan pemahaman setelah mampu kedua adalah menguasai suatu informasi dengan cepat. Setelah berhasil memilah informasi secara cepat dan mudah, teknik membaca cepat akan sangat berguna untuk menguasai informasi dengan lebih cepat dan lebih baik. Sebagai contoh, apabila sebelumnya kamu memerlukan waktu 1 pekan untuk membaca buku dengan tebal 250 halaman, maka setelah menguasai teknik membaca cepat, kamu bisa menyelesaikan buku yang sama hanya dalam waktu 1 hari. Dan yang ketiga, yaitu dapat meningkatkan pemahaman karena lebih terfokus pada persoalan. Setelah mampu memilah dan menguasai informasi yang secara cepat dan mudah, teknik membaca cepat akan sangat bermanfaat untuk menjadikan pemahaman seseorang terhadap bacaan menjadi lebih baik. Hal ini dikarenakan teknik membaca cepat dan dapat membuat seseorang menjadi lebih fokus terhadap persoalan. Pada akhirnya, seseorang yang menjadi lebih fokus membaca dengan teknik membaca cepat akan melihat lebih jernih hubungan antar bab, paragraf, hingga pemikiran yang ada dalam sebuah bacaan. Bullying. Bullying adalah perilaku keji dan perilaku negatif dari seorang manusia ke manusia lainnya. Perilaku bullying dapat ditemukan di sekolah maupun di luar sekolah. Bullying bisa berdampak jangka panjang dan menyerang kesehatan mental seseorang, bisa mengakibatkan bahkan ke ranah kematian. Bullying digolongkan menjadi 3, yaitu bullying secara nonverbal. Bullying yang dilakukan nonverbal atau fisik biasanya meninggalkan bekas luka di bagian tubuh seperti memar. Adapun beberapa contoh tindakan bullying yang dilakukan secara fisik adalah memukul, menendang, menjegal, mencubit, atau mendorong seseorang. Selain melukai tubuh seseorang, perusakan barang berharga juga termasuk jenis bullying fisik yang dilakukan secara tidak langsung. Sebagai contoh, merusak mobil atau mencoret-coret tembok rumah seseorang untuk melampiaskan rasa kesal. Yang kedua adalah bullying secara lisan atau verbal. Tindakan bullying juga bisa dilakukan secara lisan, seperti menghina, mengejek, dan mengolok orang lain. Meskipun tidak meninggalkan luka yang terlihat secara fisik, bullying secara lisan ini merupakan jenis pelecehan yang ditargetkan, yang pada akhirnya dapat berujung pada tindakan kekerasan fisik. Bagi sebagian orang, bullying verbal dinilai lebih berbahaya dari bullying fisik, karena tipe bullying ini dapat menghancurkan harga diri dan citra diri korban. Kata-kata menyakitkan yang ditujukan untuk korban bisa membekas di hati dalam waktu yang lama dan memengaruhi kesehatan jiwanya. Yang terakhir yaitu bullying di internet atau disebut cyberbullying. Cyberbullying adalah bentuk tindakan agresif yang ditujukan pada seseorang melalui teknologi digital. Umumnya, cyberbullying terjadi di media sosial, game online, dan platform lain yang menyediakan kolom interaksi. Bullying di sini tidak dilakukan dengan tatap muka, melainkan secara virtual atau online. Adapun contoh dari cyberbullying adalah mengirimkan teks, email, gambar, atau video yang isinya mengejek, mengancam, bernada kasar, berbau seksual, dan agresif. Mengucilkan seseorang dalam lingkup pertemanan online dengan sengaja, menyebarkan kebohongan atau aib tentang seseorang di media sosial, dan meniru orang lain dengan menggunakan foto dan informasi pribadi mereka. Yap, dan disinilah akhir dari VCT kelompok 7 yang telah saya jelaskan tadi. Sesi tanya jawab telah dibuka. Saya alihkan kepada moderator Faiza. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Habib atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Baik, kepada peserta diskusi, silakan jika ada yang ingin bertanya, tolong untuk raise hand atau ketik pertanyaannya di kolom chat. Ya, baik, kepada Saudari Keira.
Sebelumnya, terima kasih kepada moderator karena telah mengizinkan saya untuk mengajukan pertanyaan. Pertanyaan saya, apa tips yang dapat dilakukan untuk para siswa yang memiliki gaya belajar auditorial? Terima kasih. Mohon maaf, apa ulangannya pertanyaannya boleh diulang? Apa tips yang dapat dilakukan untuk para siswa yang memiliki gaya belajar auditorial? eh, untuk orang yang memiliki gaya belajar auditorial, mereka kan mengandalkan pendengaran mereka. Jadi sebaiknya orang yang memiliki gaya belajar auditorial lebih baik merekam pembicaraan guru untuk diulang materinya kembali dan mendengarkan kembali, dan harus memiliki situasi tenang dan tidak ribut di dalam kelas agar agar mengetahui apa yang dibicarakan oleh sang guru. Terima kasih. Baik, untuk Saudari Keira, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Aku mau nanya, Boleh? Boleh. tadi kan bahas bullying. Ah, gimana cara bedain pembulian sama candaan? Kadang kan ada yang candaannya kayak mungkin emang melebihi batas, tapi mereka nganggapnya itu candaan. Nah, kita misal sebagai korban kan nggak bisa langsung nuduh, ih bully, bully gitu kan. Gimana tuh cara bedain? Perbedaan bullying dengan candaan ya itu bisa dikategorikan dengan, jika bullying itu kan kalau misal kita dibully, keadaan korban kan berarti tidak senang atau tidak ada tanda-tanda bahwa mereka senang akan pernyataan yang diberikan oleh si pembuli. Namun jika bercandaan biasanya mereka sama-sama ketawa, atau sang korban juga ikut ketawa, dan tidak bisa dikategorikan sebagai bullying karena sama-sama bercanda akan suatu hal yang bisa dibercandakan. Terima kasih. Ya, bagaimana Teh atas jawabannya? Apakah sudah cukup? Oke, makasih ya, udah cukup. Baik, apakah ada pertanyaan lagi? Saya izin bertanya. Silakan. Oke. Pertanyaannya, apakah hukuman untuk pelaku bullying telah diatur dalam undang-undang? Kalau memang telah diatur, tolong bacakan undang-undangnya dan apa hukumannya. Terima kasih. Ya, baik. Berarti apa tadi, undang-undang tentang perilaku bullying? eh, ada ya undang-undang khusus yang mengatur perlindungan anak dari kekerasan, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. Undang-undang ini melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh, melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ini juga mengatur beberapa bentuk kekerasan terhadap anak yang telah disebutkan sebelumnya, seperti kekerasan fisik, psikis, seksual, ekonomi, dan sosial budaya. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur beberapa sanksi pidana bagi pelaku kekerasan terhadap anak, antara lain, yaitu pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan dan atau denda paling banyak 72 juta untuk kekerasan ringan, dan untuk kekerasan berat paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta untuk kekerasan berat yang menyebabkan luka.
dan penjara paling lama 15 tahun atau denda paling banyak 3 miliar untuk kekerasan berat yang bahkan menyebabkan kerana kematian. Pidana ditambah sepertiga apabila yang melakukan kekerasan tersebut adalah orang tua anak. Baik, Terima kasih. kepada Saudari Prita, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Saya ingin bertanya, Silakan. saya Saida Maharani dari kelompok 3 ingin bertanya, jelaskan dampak jangka panjang bullying terhadap kesehatan mental korban. Apa saja mekanisme yang bisa diterapkan untuk mengurangi dampak tersebut? Terima kasih. Untuk mengurangi dampak dari pasca trauma terhadap bullying, bisa bercerita dengan orang terdekat sekitar atau bisa bertemu dengan psikolog dan atau tidak melaporkan tindakan bullying kepada sekolah atau komunitas anti bullying. Terima kasih. Baik, kepada Saudara Sila, apakah jawabannya sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kalau tidak ada yang ingin bertanya lagi, sesi tanya jawab ini akan saya tutup. Silakan kepada presenter untuk memberikan kesimpulan materi yang sudah dijelaskan tadi. Kepada presenter dipersilakan. Baik, terima kasih. Kesimpulan yang kita dapat dari materi tersebut adalah tujuan utama PLS adalah membantu siswa atau siswa mengenal lingkungan sekolah, membiasakan diri dengan jadwal dan kegiatan sekolah. MPLS juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan sosial siswa atau siswi, seperti kerjasama, komunikasi, dan kepemimpinan. Selama 6 hari melakukan PLS, kami diberikan beberapa materi sebagai calon kader bangsa. Berikut beberapa materinya yaitu CTS, mind mapping, membaca cepat, dan bullying. Seperti yang tadi sudah kami presentasikan, sangat banyak manfaat dari materi tersebut, apalagi bagi kita sebagai kader bangsa yang memiliki sifat nasionalis sejati, cerdas, dan takwa. Pastinya, kami harus benar-benar memahami mengenai materi yang sudah saya jelaskan dan melakukannya dengan baik. Terima kasih. Terima kasih Saudara Habib atas kesimpulannya. Demikianlah presentasi hari ini. Saya tutup dan saya kembalikan ke host. Kepada host dipersilakan. Baik, terima kasih Saudara Faiza. Sebelum acara webinar ini kami tutup, saya ingin berterima kasih kepada Miss Ike Yuniwati SPD dan juga Miss Afra Fitriani SSMPD. Dan tidak lupa saya ingin berterima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri Zoom ini dan telah memberikan beberapa pertanyaan. Mohon maaf jika ada beberapa kesalahan dan mohon dimaklumi. Selanjutnya adalah sesi evaluasi, saya alihkan kepada moderator. Dipersilakan untuk Saudara Faiza. Baik, terima kasih kepada Saudari Yasmin sudah mempersilakan saya. Selanjutnya yaitu evaluasi dan arahan untuk kelompok kami dari Miss Ike Yuniawati SPD dan Miss Afra Fitriani SSMPD. Dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat untuk kelompok 7 sudah selesaikan visitingnya nomor 7, nomor 6, nomor 7 ya, 7 malah. Sudah menyelesaikan visitingnya. Kepada Miss Afra Fitriani dipersilahkan untuk memberikan evaluasi dan arahan untuk kelompok terakhir nih, Miss. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali, jangan bosan ya guys. Oke, mohon maaf nih kalau ada suara bocor atau sinyal kurang bersahabat. Oke, congratulations ya, selamat sudah tuntas pelaksanaan VCT hari ini. Semua kelompok sudah
mempresentasikan dengan sempurna, ya. Walaupun sedikit-sedikit itu biasa saja, ya. Kalaupun ada koreksi, mungkin Mem Ike nanti secara detail, ya. Tapi 2 hari atau 3 hari pelaksanaan VCT kalian sudah menampilkan yang terbaik. Semua ada pembelajarannya ya, menjadi host, menjadi moderator, presenter, kemudian sebagai peserta, juga sebagai di balik layar yang membuat flyer ya, presensinya semuanya punya andil sekecil apapun. Ya, luar biasa. Dan itu nggak mudah ya, nggak mudah bagaimana berbicara di depan umum ya, tapi ini sudah menjadi pengalaman yang luar biasa ya buat saya sebagai penyimak juga ya, dapat ilmu lagi ya dari kalian. Kemudian kalian juga mendapatkan ilmu materinya, ilmu pengalamannya, bagaimana bisa mengikuti VCT ini. Mudah-mudahan ini sangat bermanfaat ya buat kita semua. Dan setelah ini kalian akan mulai memasuki pembelajaran yang sesungguhnya ya di SMA Bukit Cibinong. Besok langsung belajar seperti kelas 11 dan kelas 12 seperti biasa ya. Kemudian setelah ini mungkin Mem Ike bisa memberikan evaluasinya ya secara detail. Luar biasa Mem Ike ya, sudah memberikan pastinya pengalaman ya. Pengalaman, kemudian ilmunya yang mahal nih tidak ada di sekolah lain ya. Tidak ada di sekolah, tidak ada sekolahnya kayaknya belajar seperti ini ya. Tapi disinilah di SMA Bukit Cibinong kalian mendapatkan banyak pembelajaran ya. Dan saya ucapkan terima kasih semua pihak yang sudah bekerja sama, bekerja keras ya. Salam untuk orang tua kalian ya, mewakili sekolah. Kalian sudah luar biasa mengikuti PLS dari pembekalan sampai hari ini selesai VCT, berarti semuanya sudah kalian lalui dengan baik ya, dengan luar biasa. Semoga ini pengalaman yang tidak terlupakan untuk kalian dan boleh diceritakan ke teman-teman kalian mungkin di sekolah lain ya, bahwa cuman di Pesat aja nih ada kegiatan seperti ini. Boleh applause buat kalian semua yang luar biasa ya. Sudah tenang ya, lega. Semua rangkaian kegiatan PLS sudah dilaksanakan dengan baik ya. Mudah-mudahan semuanya sehat ya. Semangat untuk besok masuk seperti biasa ya, sudah langsung belajar, tidak ada kata cuman bikin pengurus kelas, tapi kita langsung belajar. Oke, sekali lagi salam untuk orang tua, mudah-mudahan besok kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Mem Ike, terima kasih Gugus 7. Baik, terima kasih Miss Afra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pamit. Siap, Miss. Semangat kader bangsa. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Selamat seluruh anggota Gugus 7. Nah, kalian sudah menyelesaikan seluruh rangkaian PLS. Memang betul seperti yang Miss Afra sampaikan, mempelajari VCT ini tidak ada sekolahnya. Karena dulu saya VCT itu dari Seameo. Kalau kalian searching, coba dari Seameo, itu dari lembaga seperti edukasi gitu untuk Asia Tenggara. Itu saya belajarnya dari situ. Nah, makanya kalian beruntung kalau kalau di SMA Pegari Cibinong itu dibekali dengan skill set VCT. Karena dulu saya belajarnya, Masya Allah, itu lebih berat lagi daripada yang sekarang ya, kalau penugasan. Tapi makin ke sini kalian makin familiar dengan kegiatan-kegiatan seperti ini. Jadi nanti pada saat biasanya yang seperti itu malah alumni-alumni SMA Plus itu yang kuliah. Yang pada saat kuliah mereka yang akan menjadi petugas-petugas VCT-nya gitu. Jadi karena mereka yang sudah pernah atau sudah mempunyai skill set, sudah mempunyai keahlian bagaimana cara menyelenggarakan webinar. Nah, kalau sekolah lain tidak ada, memang hanya di Pesat aja.
Dan betul sekali juga, sedikit aja evaluasi sebelum nanti penutupnya itu. eh, Lagi-lagi jangan lupa, tadi masih ada ketinggalan ya, moderator belum memberikan closing statement. Nah, closing statement itu isinya apa? Isinya adalah menyimpulkan dari seluruh paparan materi dan juga pertanyaan-pertanyaan dari audiens. Selainnya itu, alhamdulillah semuanya sudah berjalan dengan baik. Mungkin nanti kemudian hari kalau misalnya kalian berperan lagi jadi moderator, karena pernah saya sampaikan juga bahwa sekolah di pusat itu jadwalnya bukan cuma masuk sekolah, tapi ada jadwal online juga. Nah, pada saat jadwal online, apa pelajarannya? Pelajarannya adalah VCT. VCT tentang apa? Tentang mata pelajaran. Jadi nanti ada VCT biologi, VCT bahasa Inggris, VCT agama, semuanya itu nanti bentuknya ada. Nanti kalian akan dapat jadwal online. Nah, berikutnya juga betul besok kalian akan masuk sekolah ya guys, masuknya pagi. Nah, karena seluruh siswa SMA plus masuk pagi, sekolah-sekolah sekitar juga masuk pagi. Jadi buat yang eh, mungkin kan kalau kalian kemarin sebelumnya masuknya jam 6. Jadi berangkatnya memang dari subuh. Tapi untuk besok semuanya masuk jam 7.15. Jadi diharapkan berangkat dari rumahnya lebih awal. Belum lagi nanti kan kalian nggak tahu masuknya kelas mana, ruangannya di sebelah mana. Nah, walaupun pada saat FLS kemarin sudah ada pembekalan mengenai lokasi-lokasi atau gedung-gedung di sekolah ini. Nah, nanti ruangan-ruangannya pasti juga akan bingung lagi kalau berbeda dengan yang sebelumnya ya. Jadi nanti eh, sekarang alhamdulillah kalian sudah setelah selesai ini tinggal di-upload. Tadi kelompok 1 rekamannya kelompok 1. Kelompok 5 rekamannya berhasil? Recordingnya berhasil kelompok 5? Yang kelompok 5 berhasil nggak recording? Kelompok 6? Berhasil. Ya, kelompok 6 alhamdulillah. Kelompok 6 berhasil recordingnya? Berhasil, Bu. Nah, berarti tinggal kelompok 7 ini ya. Silakan nanti segera dibuat timestamp-nya di YouTube dan diupload supaya nanti microsite-nya sudah bisa keklik semua. Karena nilai saya harus upload semua nilai sore paling jam 3 siang ini nilai harus sudah masuk semua. Jadi usahakan sebelum itu kalian sudah selesai untuk upload video supaya nanti pada saat diklik, nah nanti microsite-nya kalian dikumpulkan, link microsite-nya dikumpulkan. Itu saja. Apakah ada yang ingin ditanyakan untuk kegiatan kita hari ini atau besok persiapan sekolah? Saya izin nanya, Bu. Baik. Miss, besok belajar biasa langsung bawa buku atau apa? Nah, bawa buku CTS yang diberikan berapa buah? Nggak ngitung, Oh, maksud tapi sudah banyak yang diberikan? banyak. Banyak. Oh, berarti bawa aja beberapa untuk besok. Ini seragam belum ada? Belum dikasih. Oke, berarti untuk seragam masih menggunakan seragam sekolah SMP-nya. Ya, nggak masalah. Saya cepat kok seragamnya nanti dibagikan. Biasanya cepat dibagi dapat seragam. Tapi untuk buku, silakan bawa aja dulu beberapa, sekitar 3 atau 4 gitu. Biasanya satu hari itu sekitar sekitar segitu mata pelajarannya. Jadi bawa aja beberapa dulu. Gitu. Baik, terima kasih, Miss. Sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan untuk besok? Miss izin nanya, Baik, silakan. kira-kira untuk kelasnya itu di gedung berapa ya, Miss? Nah, sekarang yang kumpulan ini ada di gedung 4. Nah, tapi untuk 10 unggulan saya belum tahu lokasinya. 10 unggulan reguler Pioneer saya belum tahu, belum ada informasi. Paling nanti kalian tunggu kalau masih melalui saya, nanti saya akan langsung informasikan ke gugus ya. Jangan ada yang leave grup dulu ya sampai settle kelas ya. Masih stay tune di grupnya, informasi-informasinya pasti masih melalui itu. Karena wali kelas juga kan kalian belum tahu siapa wali kelas kalian. Begitu ya? Oke, Miss, makasih. Sama. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Izin tanya, Miss. Baik. Besok pulangnya jam 3 atau jam berapa? Pembelajaran sampai jam 3.
Tetapi setelah itu ada kegiatan lain. Jadi rata-rata anak SMA plus PGRI Cibinong pulangnya jam 5 atau Baik, setengah 6 malahan. baik Miss. Terima kasih Miss. Yuk. Full day ya. Kita di sini tuh semuanya full day. Makanya itu bawa sarapan, bawa bekal. Takutnya kalian nanti masih belum tahu jajan kantin atau bagaimana, lokasinya masih belum ini juga, masih rebutan juga sama anak kelas 11 kelas 12. Bawa bekal aja dulu, terutama untuk sarapan. Kalau misalnya belum sempat sarapan di rumah, bawa sarapan. Ya, oke. Yang lain ada pertanyaan? Tidak ada? Sudah cukup? Baik, kalau sudah cukup, recordingnya jangan lupa dimatikan aja dulu recordingnya.